warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Panji Paskarani dari sekolah SMKN 1 Lemabang. Nah, sekarang itu kita akan membahas bab 3 dengan materi networking model setelah. Nah, yang pertama itu ada konsep. Yang kedua itu ada TCP atau IP model. Yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation. Yang keempat ada OSI layer, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama yaitu konsep. Konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputer komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlakukan aturan yang mengidentifikasikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Aturan tersebut yang disebut networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models itu yang terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI layer. Yang ini teman-teman, OSI model itu International Operations Organization, dan TCP model Department of Defense. Kita lanjut. Nah, konsep before operating open networking models, each vendor create their own networking model. Nah, tahunnya itu pada tahun 1974. IBM create System Architecture Network atau SAM. Other vendor also create their own networking model. After open networking model, each vendor use same networking model. The can combination at other. Nah, ini teman-teman. Lanjut ke TCP atau IP model. Nah, TCP atau IP model itu merupakan jenis networking yang sangat saat ini common digunakan mengidentifikasikan suatu protokol agar antar komputer utama yang berbeda network bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam memahami setiap networking, model dibaca menjadi dua bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real network TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, seperti TCP atau IP model ini ada application, transport, internet, network access atau TCP IP. Application, transport, internet, data link, physical. Kita lanjut. Ada TCP IP atau application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Contoh service dari application layer seperti HTTP, PV3, SMTP, IMAP, SSH dan sebagainya. HTTP digunakan ketika kita mengatur sebuah web server. Misalkan nih klien itu request ke server. Nah, oleh server itu merespon ke kliennya teman-teman. Misalkan gitu teman-teman. Lanjut. Kita lanjut. TCP atau IP transport layer. Fungsi dari transport layer ini memberikan application layer atau transfer data. Transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, gamers, dan aplikasi yang lain untuk membutuhkan misalkan data, misalkan kayak gini. Nah, di sini tuh bisa error ataupun hasil, teman-teman. Lanjut. TCP atau IP network layer. Hanya terdapat satu contoh IP, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu IP address dan routing, guna berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan address yang unik. Address ini merupakan IP address perangkat itu sendiri. Routing merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh IP di bagian network layer guna mengatur lalu lintas data yang akan dikirim ke address tujuan. Nah, misalkan PCI ini IP addressnya 192.168.1.1 dan PCB itu 192.168.1.2. Nah, ini itu akan saling berkomunikasi, teman-teman. Lanjut. TCP atau IP network layer. IP interest protocol terdapat dalam network layer ketiga ROC. IP digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address, PV4. Pengalamatan 32 bit terdapat menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Max source-nya ada 4 juta segini, teman.
IPv6 pengamatan 128 bit terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit. Maksudnya itu ada 340 juta. Lanjut ke TCP atau data link layer dan physical layer. Data link layer mengidentifikasikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Fitur yang ada dalam data link ialah FCS, frame checks sequence, yaitu mengidentifikasi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link ialah MAC address. Physical layer mengidentifikasi cabling pada suatu jaringan komputer, apa yang digunakan untuk penghubung device. Nah, ini teman-teman. Kita lanjut ke encapsulation dan decapsulation. Encapsulation merupakan proses pembungkusan data dengan header pada setiap layernya, jika decapsulation merupakan kebalikannya dari encapsulation. Nah, ini kan application, presentation, data. Kalau session transportation masuk data terus ke segment header. Network itu data, segment header, paket header. Data link, data, segment header, paket header, dan frame header. Physical itu masuk ke signing bits. Lanjut ke OSI model. Untuk saat ini, model yang digunakan hanya TCP atau IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau model TCP itu lebih dominan daripada OSI layer. Sebelumnya, networking model ada setiap vendor memiliki networkingnya masing-masing karena setiap vendor memiliki komunikasi sulit dilakukan. OSI layer biasanya dipelajari lebih dan lebih mudah dipahaminya, teman-teman. Nah, jadi membangun jaringan komuter sangat besar usahanya karena banyak vendor yang memiliki networking sendiri dan mencari cara agar bisa saling berkomunikasi antar sesama vendor. Oleh karena itu, disebutlah satu model spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984 yang biasa disebut OSI 7 layer. Terdapat 7 lapis layer OSI model. Upper layer berkaitan dengan user interface, data, formatting, dan communication season 1-4. Lower layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Nah, 1-5 itu ini teman-teman. Upper layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication. Sedangkan 5-7 itu masuk ke berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir, ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu saja materi bab 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.